Assalamualaikum Bu Nia. Gimana? Sehat ya kabarnya? Habis upacara ya kita tadi bersama anak-anak. Ya Bu Nia, alhamdulillah sudah melakukan supervisi kemarin ya, pembelajaran di kelas Bu Nia. Itu di kelas 11 IPS S2 ya. Kemarin kita juga sudah sebelum observasi di kelas juga observasi sudah ngobrol tentang rencana pelaksanaan kegiatan observasi. Alhamdulillah kemarin juga dalam pantauan saya sudah secara umum sudah cukup luar biasa. Nah, dan hari ini juga ini setelah observasi ada pasca observasi Bu Nia ya. Ini kenapa ini harus ada pasca observasi? Salah satu tujuannya adalah refleksi Bu ya, refleksi dari kegiatan pembelajaran yang kemarin Bu Nia laksanakan. Ya, kalau saya jadi murid Bu Nia barangkali bakal apa namanya Bu ya, 90 menit semangat Bu ya, tidak ngantuk karena berbagai variasi yang sudah Bu Nia sampaikan kepada anak dari mulai pra pembelajaran, terus memberikan motivasi, juga persepsi kepada anak, juga sudah menghadirkan media-media yang menggugah anak Bu ya, itu ada menggunakan Mentimeter kemarin, juga menggunakan Canva ya, yang sudah pada zamannya anak sekarangnya kalau dulu kan menggunakan PowerPoint, gitu. Sekarang sudah menggunakan Canva yang dipastikan anak sekarang lebih mahir tuh ya, dan lebih mudah gitu. Karena ketika anak diberikan tugas menggunakan Canva pun menggunakan HP pun sudah mumpuni lah. Nah baik Bu Nia, sedikit ingin saya refleksi terkait dengan kegiatan kemarin Bu Nia observasi di kelas atau pembelajaran di kelas. Ini kalau saya kemarin langsung catat, dinilai ini hampir semuanya pada posisi sangat baik ya. Walaupun ada beberapa beberapa di kegiatan pembelajaran yang mungkin itu dirasa perlu ditingkatkan ya. Seperti misalkan pemberian semangat belajar gitu. Kadang-kadang ada kalimat seperti tampilan pertama begitu memukau. Artinya ketika kita ke anak itu memberikan di awal semangatnya berbeda, itu akan memberikan semangat pertama ke anak tuh, titik temunya. Seperti mengucapkan salam saja misalkan, seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipastikan anak yang tadinya tidak terkonsentrasi juga. Tapi ketika misalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Nah itu pemberian semangat yang pada anak. Gimana anak akan terfokusnya? Terlihat dari mereka menjawab salam kita. Kalau ada anak yang belum memberikan salam pada kita, berarti masih ada yang tidak terfokus ya. Itu. Terus yang kedua, seperti biasa pembelajaran diawali dengan doa. Tetapi kalau misalkan pembelajarannya di pelajaran bukan pertama ya, biasanya suka agak canggung Bu ya, walaupun tidak apa-apa misalkan tidak berdoa, tetapi minimal mari anak-anak mari kita mulai kegiatan pembelajaran PKWU misalkan ya, dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu sama saja sudah berdoa ya gitu. Terus yang berikutnya juga barangkali dalam penguasaan kelas Bu ya, penguasaan kelas masih ada anak yang emang ini agak sulit Bu. Dari semua saya pernah mensupervisi juga di yang lain, itu agak sulit untuk mengkondisikan anak, apalagi jamnya jam-jam misalkan sudah jam genting ya, misalkan apalagi di jam setelah juhur gitu ya, setelah istirahat itu sangat sulit untuk mengkondisikan anak. Kadang-kadang anak hanya mengikuti keinginan sendiri. Disinilah tugas yang sangat berat sebetulnya untuk kita para guru dalam bagaimana mengkondisikan kelas itu supaya anak-anak bisa terfokus. Tapi kemarin saya melihat sangat bagus tuh Bu Ibu memberikan stimulus pada anak, challenge itu ya. Ada challenge pada anak yang memberikan pertanyaan gitu ataupun yang membuat anak terfokus. Apalagi challenge itu menggunakan kemarin aplikasi Mentimeter ya. Sehingga kita anak yang biasanya main HP hanya sebatas WA, main game itu, mereka gunakan sebagaimana fungsinya. Itu yang diharapkan gitu ya. Nah, sekarang juga untuk mencari challenge kayak gitu banyak tuh, misalkan di
TikTok Bu ya, misalkan dengan clue itu bumi itu bulat misalkan, ya bumi itu bulat. Kalau misalkan 100 itu 2, 10 itu 1, 88 itu 2, biar anak berpikir. Terus kalau 1000 itu berapa? Gitu. Berpikir, artinya melihat angka-angka mana nih yang ada bulatnya gitu. Nah, sudah banyak seperti itu. Agar kita lebih anak itu lebih fokus terhadap pelajaran kita. Itu yang ingin saya refleksi. Yang jelas pada pada intinya kemarin saya melihat, dan kalau saya nilai ini, saya katakan ini sudah sangat bagus Bu ya. Itu nilainya kalau dikalkulasikan di atas 90, ini sudah sangat baik lah gitu kategorinya. Baik Ibu, yang berikutnya adalah dari refleksi ini juga saya ingin bertanya kepada Ibu nih ya, terkait dengan tindak lanjut Bu ya. Misalkan tindak lanjut kemarin dari pengembangan pembelajaran pada anak, terus strategi yang Ibu sampaikan. Nah, rencana tindak lanjut ke depannya apa nih Bu dari pembelajaran yang udah Ibu sampaikan? Iya Pak, jadi kemarin itu memang ada beberapa yang agak bergeser dari RPP ya Pak. Kemarin itu karena memang persoalannya di durasi. Kebetulan kan saya masuk pembelajaran itu setelah istirahat pertama. Biasanya anak itu tidak langsung siap, tidak langsung semuanya masuk, masih ada beberapa anak yang tertinggal. Jadi kalau misalkan tidak di setelah istirahat mungkin bisa keburu ya. Seperti misalkan memberikan kesempatan kepada anak untuk eksplorasi pengetahuan dulu seharusnya ya, dengan berbagai media. Saya kan sudah siapkan Canva berupa infografis, terus ada juga PowerPoint yang saya sampaikan langsung. Nah, tadinya mau membuat video gitu Pak untuk anak biar bisa menyimak. Jadi kan kalau pembelajaran diferensiasi itu yang pertama kan diferensiasi konten ya. Di kemarin itu diferensiasi kontennya saya rasa ada yang kurang. Saya itu video yang pengguna audio visual belum terwakili ya begitu. Menyampaikan lewat video visual ya. Karena memang pas dilihat waktunya kayaknya tidak ini. Jadi kemarin itu saya langsung menggali pemahaman awal lewat Mentimeter tadi ya. Jadi sebenarnya tadinya skenario-nya itu adalah anak mengeksplorasi dulu, diberikan waktu untuk eksplorasi sendiri kali ya konsepnya, kemudian baru nanti diisikan ke Menti. Tapi ternyata pas kemarin anak-anak mengisi Mentimeter, jawaban mereka sudah sesuai dengan yang akan ini. Jadi saya anggap berarti anak sudah tahu nih yang mau dipelajari apa. Kebetulan memang materi ini Pak untuk kemarin yang saya pakai pembelajaran itu, perhitungan titik impas itu kelas 10 sudah dipelajari juga anak-anak, walaupun berbeda temanya begitu ya. Jadi mungkin mereka sudah lebih tahu. Jadi akhirnya saya skip tuh yang itu, sudah langsung akhirnya diberikan pemahaman terkait dengan mengreview dan ininya saja. Jadi kalau menurut saya pertama ya, setelah kemarin saya praktek pembelajaran kemudian juga dilakukan supervisi dan melakukan refleksi, beberapa kekurangan saya diantaranya tadi penyediaan untuk konten pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak ada yang kurang ya sedikit. Makanya saya harus belajar lagi tuh untuk membuat video yang bisa audio visual gitu Pak ya. Kemarin dia keburu terus terang baru yang biasa aja, belum ada audionya begitu, baru visual aja. Terus untuk yang berikutnya tindak lanjutnya itu berkaitan dengan ini Pak. Jadi kemarin kan sebenarnya awalnya mau meminta anak untuk mempublikasikan pemahamannya tentang berkiprah itu dengan berbagai media ya Pak. Tapi karena keterbatasan waktu, jadi awalnya mau ditugaskan kepada anak secara berkelompok untuk melakukan itu, membuat hal tersebut. Cuman karena kemarin itu pas saya itu sampai hanya pada tahap diskusi kelompok ya Pak, pemecahan masalah. Jadi yang tadinya saya memberikan keluasan kepada anak, silakan nak presentasikan hasil pekerjaannya dengan media apapun. Jadi ternyata anak mengambil langkah yang mudah, yaitu tuliskan aja jawabannya di belakang soal ini gitu. Jadi tujuan dari merangsang diferensiasi produknya itu belum sampai gitu Pak. Diferensiasi produknya belum sampai karena
memang lebih harus bervariasi Bu ya ke depannya betul, nanti ke ya. depannya lebih bervariasi. Jadi kemarin itu juga saya coba untuk apa istilahnya memberikan kebebasan anak memilih, kan saya memberikan soal ya, ada 4 soal yang harus mereka pilih. Ternyata pas saya lihat Pak, ketika kita ngasih kebebasan kepada anak untuk memilih, tidak memaksakan kamu kerjakan soal ini, mereka lebih semangat gitu Pak, karena mereka mau memilih sendiri. Oh saya mau mengerjakan soal nomor 1 dan 2, misalkan ada yang memilih 1 dan 3, dan saya jadi bisa lebih membaca kemampuan anak di kelompok itu. Walaupun kemarin saya lihat semua ada yang jawab Bu ya. Iya, gitu. ada akhirnya terjawab semua. Karena saya lihat soalnya ada yang ratingnya tingkat kesulitnya rendah, sedang, lumayan agak tinggi gitu. Ya. Ternyata saya pikir kan anak akan mengambil yang aman-aman saja. Memang ada beberapa kelompok ngambil yang soal mudah semua. Tapi ternyata yang saya di luar dugaan itu ada anak yang berani ngambil soal yang lebih rumit. Oh ternyata dia tingkat kemampuan anak itu bisa terbaca dari cara mereka memilih soal. Jadi sebenarnya dengan supervisi kemarin Pak, saya jadi lebih tahu bahwa oh seperti ini dampaknya pembelajaran diferensiasi itu Pak. Jadi kita malah mau punya gambaran yang lebih jelas tentang kemampuan anak sesuai dengan tadi level kemampuan dari cara dia memilih soal yang dikerjakan. Terlihat gitu. Dan lebih semangat ya, karena lebih mereka merasa mungkin gak dipaksa loh saya ngambil dikasih masalah, tapi mereka boleh memilih masalah yang mana. Bagus gitu Pak. Itu sih saya cuman betul bagus. Berarti kedepannya barangkali ini salah satu juga rencana tindak lanjut. Kemarin Ibu sudah mengkelompokkan anak berdasarkan apa Bu? Gaya belajar mereka bukan? Jadi sebenarnya gini, saya sebelum masuk itu kan menanyakan, kebetulan guru yang lain sudah pernah melakukan itu ya, apa istilahnya survei peminat belajarnya ya, cara belajarnya gimana. Nah pas sebelum saya masuk saya menanyakan dulu di sini yang cenderung audio visual berapa orang, kinestetik berapa orang, kemudian yang auditori berapa orang. Ternyata lebih banyak itu adalah yang kinestetik, kemudian itu tidak berimbang Pak. Jadi yang audio misalkan yang visual hanya 2 orang, kinestetik itu lebih dari 60%-nya, lebih dari 70% malahan. Tapi jadi, itu berdasarkan tanya jawab aja ya? Hasil mereka sudah melakukan survei dengan guru mapel yang sebelumnya. Jadi pernah dilakukan itu karena kan pada mapel siapa ya waktu itu kan saya nanya dulu, nah kalian sudah pernah mengisi kuesioner tentang cara gaya belajar belum? Sudah Bu, terus bagaimana hasilnya? Bu, kita banyak yang kinestetik. Yang audio berapa orang? Saya hitung cuma 2 orang, terus yang lainnya 3 orang. Makanya ketika misalkan saya lakukan sesuai dengan gaya belajar Pak, nanti pengelompokannya itu malahan tidak ini jomplang, nggak, saya bingung, aduh gimana, ya udah akhirnya kemarin tuh mengambil langkah kita pakai kelompok yang seperti biasanya saja begitu. Makanya akhirnya tadi ke produknya nggak nyampe Pak, karena saya tidak menggunakan diferensiasinya itu sesuai dengan gaya belajar. Sebetulnya kan produk itu bisa saja, karena mereka yang kepada itu kan cepat Bu ya. Beres, yang penting anak segera bisa maju ke depan gitu ya, untuk mengkomunikasikan hasil presentasi dari kelompoknya. Walaupun emang produk itu tadi bisa untuk tugas ininya, misalkan cukup mereka bawa mengerjakan tugas dengan berbagai media sesuai dengan gaya belajar atau minat belajar mereka, menggunakan Canva, tapi itu nanti dikumpulkannya di luar itu. Penugasan berarti sifatnya ya. Betul. Nah sebetulnya kita pun bisa Bu untuk menentukan ya, menanyakan kepada anak dengan menggunakan beberapa pertanyaan. Kebetulan kalau saya makan di kelas 12 di ini Bu ya, dikasih anak dulu banyak sekarang di itu juga. Jadi ada 30 pertanyaan, 10 pertanyaan pertama, kedua, ketiga. Di sana langsung keluar hasilnya tuh. Keluar hasilnya, oh gaya belajar saya 30%-nya auditori, misalkan 60%-nya kinestetik, 10%-nya visual. Berarti dia 2 tuh gaya belajarnya. Audio dan visual. Ada juga yang 3-3-nya ada. Gitu. Mungkin itu presentasinya hampir sama. 30-32 gitu. Itu biasanya 3-3-nya ada. Emang kalau dilihat dari itu hasil survei saya juga banyak kinestetik. Tapi emang kinestetik juga
ada yang campur tuh Bu, tidak semuanya kinestetik. Bahwa satu kelas itu hampir cuma 2 atau 3 orang yang tidak ada kinestetiknya. Tapi mereka ada campuran tuh, auditorik, kinestetik, visual, kinestetik, auditorik, kinestetik. Ada seperti itu gitu. Iya, termasuk saya juga belum begitu paham gitu Pak ya untuk yang menindaklanjuti hasil survei itu. Jadi Iya. terus memang terus terang kemarin itu karena keterbatasan waktu, saya memang karena pembelajaran berdiferensiasi ini Pak hal yang baru Iya. yang ketika berdasarkan gaya belajar. Betul. Jadi lebih sering dilakukan itu diferensiasinya itu adalah dari kontennya, saya Iya, paling konten, konten sama proses, produk ya. produk, gitu. Nah terus tapi belum menyentuh ke yang tadi tuh gaya belajar yang sesungguhnya mereka tuh apa. Kemudian karena kemarin memang terus terang tidak sempat dilakukan oleh saya secara mandiri gitu ya, melakukan itu dulu apa survei gaya belajar dulu, hanya menanyakan sudah dilakukan, sudah terus bagaimana Udah hasilnya. sama, jadi Bu. Udah sama. ya. Cuman kan emang 6 bulan ininya ya, kalau nggak salah 6 bulan anak berlakunya kayak gitu tuh. Oh, Jadi bisa tidak berubah. tidak berlaku nih tahun sekarang, tahun depan masih itu juga gitu. Karena anak bisa berubah yang tadinya suka baca gitu karena mengalami apa namanya kejenuhan sehingga lebih suka ada visual gitu. Itu 6 bulan. Mungkin Ya, depannya iya, saya belajar depannya untuk itu lebih bakal. menganalisis gaya belajar. Dan itu pun ya. memang kalau saya dipakai untuk pengelompokan aja sih, Bu. Pengelompokan. Jadi yang terlalu banyak akhirnya dibagi 2 gitu. Sehingga yang tadi campur-campur itu kelompoknya kelompok heterogen saya katakan. gitu. Kalau di sini tetap dibagi 4 kelompok. Yang satu misalkan video, audio, kinestetik, visual kinestetik. Karena visual kinestetik ini pasti paling banyak, sehingga itu bisa dibagi 2 kelompok. Nah yang terakhir heterogen itu yang kecil-kecil Ya, gitu. yang tadi gambar Seperti itu ya. Iya. Baik Punya, yang jelas secara keseluruhan apa namanya saya pastikan bahwa gaya belajar kegiatan pembelajaran di kelas berdiferensiasi dan apa tuh ada kompetensi sosial emosional juga kemarin banyak saya temui di sana gitu ya, sehingga belajar di kelas itu anak begitu nyaman dan sebagainya. Ada kekurangan-kekurangan itu kan hal yang biasa Bu ya, untuk perbaikan kita ke depan. Ini menjadi tantangan buat kita barangkali ya, guru apalagi nanti di guru penggerak yang jelas minimal kita tidak ikutnya nih terkait dengan tentang pengembangan diri Bu ya ke depannya nih. Tentang pengembangan diri, kita kira-kira aktivitas pengembangan diri yang akan nanti dikembangkan Bu dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan itu biar apa namanya ya, anak itu bisa terkomunikasi, bisa motivasi gitu dalam kegiatan pembelajaran itu apa Bu? Pengembangan diri, saya hasil refleksi tadi bahwa kekurangan saya kan di penyediaan media ya, konten tadi ya, konten yang beragam. Ya. Memang saya masih terbatas untuk pembuatan video Pak, saya belum begitu mahir ya, jadi baru belajar. Jadi mungkin salah satu PR saya itu adalah bagaimana meningkatkan kemampuan membuat media pembelajaran berbagai konten Bu ya, dengan berbagai bentuk, terutama yang audio visual. Ya, Kalau visual saja mungkin sudah bisa, tinggal yang audio visualnya. Tadinya mau pakai materi dari internet gitu, YouTube gitu ya Pak ya, tapi pas saya lihat wah ini mah sudah yang di YouTube itu rata-rata untuk perkuliahan, materi untuk bahasan itu tinggi ya. tingkatnya tinggi dan terlalu luas, makanya atau ada yang tidak aplikasi tapi istilahnya lebih kepada penerapan langsung di lapangan kayak benar-benar ke bisnisnya gitu. Jadi karena khawatir terlalu meluas, akhirnya saya tidak pakai itu. Tadinya mau dibuat sendiri, keterbatasan. Jadi rencana saya untuk mengembangkan diri ya tadi belajar untuk membuat video pembelajaran yang visual. Terus mungkin tadi yang kata Pak Ijum itu mengenai pengelompokan siswa berdasarkan gaya belajar. Jadi saya rencananya mau mempelajari hal itu ya, bagaimana pengelompokan siswa berdasarkan minat dan gaya belajarnya. Kemudian untuk KSE-nya, barangkali kalau KSE saya ada beberapa sih biasanya suka berubah-ubah ya Pak. Maksudnya ada beberapa metode untuk pengkondisian. Hanya memang tadi salam di awal ya, memang kayak mungkin gaya sayanya yang
flat gitu ya Pak ya, jadi ketika misalnya masuk dalam keadaan bersemangat menggebu-gebu jarang sekali Pak. Apalagi yang mau disupervisi apa rasanya gitu ya, waduh ada rasa berbeda gitu ya Pak ya. Iya. Jadi mungkin saya harus belajar lebih tadi tahu bagaimana Iya. untuk berekspresi lebih semangat lagi untuk menyemangati. Ya, emang kan kalau saya lihat guru-guru Bu ya, guru-guru kalau masuk kelas tuh kadang-kadang assalamualaikum gitu kan. Iya. Oh saya nggak bisa Bu, Iya. assalamualaikum gitu ya. Jadi anak tuh yang tadi maju. Atau misalkan dengan menggunakan nada lagu misalnya, assalamualaikum, ntar anak-anak jawab tuh. Iya. Biasanya kalau yang menyenangkan anak-anak pun akan mengikuti dengan hal-hal yang itu tadi. Terus tadi Bu, menurut Ibu tadi kan ya pengembangan konten gitu ya. Konten itu bisa berupa tadi video Bu ya, atau dalam bentuk berapa kali juga tuh masih dalam bentuk kertas besar gitu ya, atau menggunakan berbagai gambar yang di print gitu ya. Tapi saya pikir menggunakan video sudah hampir semuanya Bu ya, gambar ada gitu. Iya. Terus manualnya pun sudah Dan lewat tidak karena kan menghasilkan betul. limbah ya Pak. Betul, menghasilkan limbah yang paling penting apalagi kita guru PKWU gitu. Iya, bahasa Menurut Ibu Bu, penggunaan video itu tujuannya lebih kemana Bu ya? Kalau penggunaan video, kalau video kan lebih interaktif ya, maksudnya istilahnya bergerak, kemudian ada suara, bisa dimasukkan musik juga ya, Ya, istilahnya pengantar yang membuat anak mungkin lebih nyaman dan bisa menerima tadi. Kalau yang saya tahu kan semakin banyak indera yang terlibat dalam pembelajaran, maka hasil belajarnya akan lebih banyak gitu ya. Daripada misalkan hanya mendengarkan saya berbicara di depan, mungkin anak auditori mungkin bisa paham, tapi kalau yang bukan auditori kan Pak, kayak seperti apa gitu, mungkin mereka kan tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya. Jadi ini dibuat audiovisual itu mudah-mudahan yang apa istilahnya, ibaratnya anak yang memang belajarnya dengan auditori terpenuhi, kemudian yang memang perlu melihat gitu ya, memang kebutuhannya visual itu terpenuhi. Terus tadi lebih menarik karena kan kita bisa bermain di warna, bermain di nada, ibaratnya gitu ya. Lebih meningkatkan minat aja sih dan perhatian dari anak terhadap materi yang bisa mereka. Kali begitu ya Pak ya. Iya. Kalau menurut saya. Tuh, terus kalau yang tadi Bu tentang apa pengelompokan menggunakan gaya belajar, Iya, Pak. kira-kira gimana tuh Bu tujuannya? Kalau pengelompokan tadi biar tepat aja ya perlakuan yang kita berikan itu Iya. sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kadang memang terus terang Pak, ini saya baru pertama kali mencoba diferensiasi sesuai dengan arahan dari Bapak. Jadi saya seperti ini gitu, coba diterapkan. Kalau sebelumnya saya biasanya disamaratakan aja gitu Pak. Iya. Mau anaknya gaya belajarnya apa, hanya sumbernya dari saya, misalnya saya menjelaskan, mau mengerti atau tidak, saya tidak pernah berpikir oh iya ya ternyata bisa saja anak tidak mengerti karena memang cara belajarnya dia tidak sesuai dengan yang kita ajarkan begitu. Nah, setelah istilahnya ada diskusi dengan Bapak, jadi tercerahkan seperti itu. Oh ternyata belajar diferensiasi itu perlunya tadi ke sana, makanya merasa perlu untuk tahu bagaimana mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya itu biar bisa menyediakan kebutuhan belajar sesuai dengan yang mereka butuhkan. Ya, mungkin ditambah juga nggak dianggap asal Bu ya. Kadang-kadang sama dulu juga saya gitu, misalkan anak laki-laki kalau kelompok 1, 2, 3, 4, 5 anak 1, 2, 3, 4 yang satu kumpul dengan 1, 2, 2 kumpul dengan 2. Ternyata kalau kita sudah belajar ini itu sangat tidak berkelas sekali Bu ya. Minimal ketika misalkan pembelajarannya sama pun kalau dikelompokkannya sudah berdasarkan apa nih, kok dikelompokkan ini apa dasarnya? Jadi Pak berdasarkan gaya belajar anak akan lebih enak ya jawabnya. Emang gampang baik misalkan kalau gitu kan kurang apalagi anak saya mama begitu betul ya Bu, nggak ada Betul. Bu, kok saya sama dia terus misalkan begitu memang suka komentar tuh. Sebelumnya saya ya sudah karena ini kelompok dari awal, karena kita istilahnya PKWU itu kan siklus ya, jadi dari perencanaan, pembuatan produk misalnya gitu ya, kemudian pengemasan, pemasaran, evaluasi perhitungan biaya, evaluasi, ya sudah anggap aja satu tim ini perusahaan. Tapi ternyata pas saya belajar tentang diferensiasi, bisa saja kelompok yang saya buat itu ternyata mereka tidak bersesuaian gitu gaya belajarnya. Jadi mungkin ada ketidaknyamanan dengan teman sekelompoknya. Tapi kalau misalkan dengan cara tadi ada alasan logis yang bisa mereka terima dan mungkin mereka bisa lebih termotivasi gitu bahwa ini adalah pengelompokan yang tepat begitu.
Terus Bu, kira-kira tadi nih dari konten video yang dianggap tadi interaktif ya, lebih menarik kepada kita. Ukuran keberhasilannya terlihat dari apa Bu ya nanti? Kalau menurut saya antusiasme ya anak terhadap pelajaran kita. Yang kedua itu hasil belajarnya berarti Pak. Maksudnya ketika anak lebih memahami berarti kan idealnya hasil belajarnya juga lebih baik daripada Ya. sebelumnya. Daya dukungnya apa aja nih Bu? Berarti apa media pembelajaran gitu ya? Ya, daya dukungnya berarti kan aplikasi pembuat Aplikasi itu ya. aplikasi pembuat media pembelajaran. Tidak hanya aplikasi, bahkan juga media apa alatnya ya Bu ya? Iya. Perangkatnya Laptopnya juga ya. jaringan internet. Terus lebih kepada juga menayangkannya nggak mungkin nak nih lihat di Iya, laptop, fokus ya. berarti fokus ya. Alhamdulillah di sekolah kita kan sudah satu Sudah kelas satu kelas Jadi, satu ya, enak tinggal secara dirawat aja. daya dukung sebenarnya sudah Sudah cukup maksimal ya? secara alat, tinggal sebenarnya Tinggal si keterampilan gurunya ya mau nggak ya? termasuk saya gitu mau. Makanya saya suka sedih misalkan anaknya pas pelajaran terakhir misalkan saya lihat infokus dokter Pak diambil dulu, emang dari pagi nggak ada nggak pakai belajar, nggak Pak belajar biasa-biasa gini aja. Mungkin kalau positif thinkingnya mah bis ulangan gitu ya, atau pembelajarannya dengan gaya yang lain mereka di luar gitu, karena saya lihat beberapa guru juga suka belajar di alam ya, seperti Bu Puji ya, saya dengar Bu Mufida dan sebagainya. Nah baik, kalau misalkan tadi Bu ukuran keberhasilan tadi apa namanya pengelompokan siswa dengan gaya belajarnya masing-masing. Kalau menurut saya jadi siswa memang terkelompokkan sesuai dengan gaya belajarnya, jadi bisa apa ibaratnya teh Akan lebih nyambung kalau diskusi ya. iya mungkin Jadi begitu lebih ya. nyambung ya. Iya karena gayanya sama satu kelompok kayaknya satu ini gitu bisa lebih maksimal dalam kelompoknya gitu ya. Partisipasinya dalam kelompok. Partisipasinya juga lebih akan artinya merata Bu ya. Karena yang mereka bahas itu ya gaya belajar mereka gitu. Iya. Atau minat belajar mereka. Kalau daya dukungnya mah berarti Instrumen itu ya. instrumen ya berarti. Pengelompokan itu gaya belajar. Ya betul instrumennya ya. Instrumen. Instrumen apa ya? Pertanyaan kuisnya ya. Iya, Seperti itu. instrumen pengelompokan gaya belajar. Terus kalau misalkan tadi Bu video membuat konten itu dibutuhkan waktu berapa lama Bu kira-kira? Kalau belajarnya saya inginnya cepet ya. Cepet ya. Berapa lama saya juga kan sedang sambil mengerjakan penugasan ini lagi belajar Filmora Pak. Kalau Canva udah bisa lah bikin video di Canva. Iya. Cuman kan terbatas durasi ya kalau Iya, benar. Canva lumayan ini. Kurang lebih kayaknya sih terus-terusan ya Pak ya kalau itu Pak. Terusan ya. Karena kan kayaknya fiturnya terus nambah ya Pak ya. Terus Nambah. istilahnya kita terus update lah gitu. Kalau saya rencana sih rutin ya sifatnya. Terus tadi juga Bu saya mendengar tentang aktivitas pengembangan tentang bagaimana pengembangan di bidang kompetensi sosial emosional Bu ya. Ya. Nah ini gimana nih Bu nih pengembangan kompetensi sosial emosional itu menurut Ibu tujuannya apa nih Bu? Tujuannya tadi meningkatkan partisipasi siswa dalam Ya. pembelajaran, intinya memfokuskan ya, dan biar anak-anak tuh merasa nyaman belajarnya gitu Pak, tidak tegang, rileks, Ya. rileks, tapi harapannya dengan kondisi yang nyaman itu bisa lebih menerima pelajaran dengan baik. Jadi Sehingga betul-betul kayak belajar di rumah Iya, gitu ya. betul. Menjadikan sekolah itu rumah. betul. Yang kedua. Terus ukuran keberhasilannya apa Bu? Kalau Ukuran misalkan keberhasilan berarti siswanya tadi betah untuk belajar, Ya. tidak ibaratnya gini, tidak terasa gitu waktu itu Ya. tiba-tiba habis gitu, ternyata kita masih asik belajar nah itu. betul. Terus terkondisikan sampai akhir pelajaran. Jadi memang Pak saya kan pernah juga pas awal-awal itu nyoba KSE apa ya. Sebelum nyoba KSE itu kadang-kadang saya merasa lama banget gitu ya, nggak habis-habis ini waktu. Pas lihatnya kapan belnya begitu ya, sayanya sendiri merasa monoton gitu. Iya, Jadi, betul. setelah saya menerapkan KSE karena di awal itu anak memang sudah diajak untuk istilahnya asik gitu ya, Betul. belajar dengan asik.
biasanya mereka semangat terus Bu, sampai dengan akhir, sampai ditutup juga kita istilahnya masuk dengan ceria, pulang dengan ceria, keluar dengan ceria. Itu sih Pak. Anak juga merasa bebas Bu ya. Betul. Tapi pernah nggak Bu mengalami anak ya wah ini mah senang bebas, ini anak kebebasan gitu, kebablasan gitu. Kadang-kadang anak Pernah pernah ya. pernah terutama saya biasanya di kelas yang hari Senin jam terakhir ya kita pulang jam 4.15. Pulang gitu ya. Mereka bukan pulang, ibu cerita-cerita aja ya bu games aja bu, Iya. bu ice breaking aja. Jadi Iya. nah kadang-kadang saya juga diskusi nih sama Pak Hmm. Icu baiknya gimana. Jadi untuk Ya, kelas betul. itu karena mereka saya baru masuk berarti kan jam 2 lewat berapa? Jam 45 ya? 2.45. 2.45 baru masuk. Iya. Terus selesai itu jam 15 Jam 4 jam jam 16.15. 16.15. Iya. Jadi dan paginya kan mereka habis upacara. Jadi saya membayangkan kondisi fisik mereka sudah lelah, psikologi mereka sedang tidak siap maksimal belajar. Betul. Di 11 MIPA 4 itu biasanya saya menyesuaikan Pak. Jadi memang proporsi materinya saya sedikitkan, dipadatkan iya. benar-benar. Sisanya asik aja gitu Pak. Ya, juga saya menggunakan itu Bu ya. Ini kan kelewat asal Bu ya. Iya. Kenapa tidak kita mengorbankan 15 menit itu anak untuk mengisi apa namanya sholat dulu gitu. Anak kan dengan air wudhu gitu. Itu nilai semangatnya pun akan beda sehingga mereka merasa istirahat tapi istirahatnya sholat gitu. Nah biasanya anak kalau sudah kena air wudhu gitu udah sholat, nah itu anak semangat lagi gitu. Mau pulang juga belum dibolehin karena mereka tahu ya. Tapi kalau sudah anak sholat biasanya itu beda. Jangan kan yang itu, yang sekarang itu kan asal itu jam 3 kurang ya, jam 15 kurang udah. Saya mendingan udah sekarang silakan wudhu dulu. Aduh Pak mantap kali anak-anak gitu ya. Sehingga ketika mereka masuk udah segar lagi dan bahkan Pak ayo mulai lagi gitu. Anak yang nagih gitu. Karena mereka apalagi kalau sudah mereka diskusi itu Bu. Diskusinya yang sifatnya. Kalau saya kan pun diskusinya bisa kelompok, tapi juga ada yang perorangan. Artinya tugasnya perorangan, presentasinya pun perorangan. Jadi ada materi-materi seperti menganalisis SWOT diri pribadi gitu. Itu kan sendiri yang tahu ya. Itu membuat mereka presentasinya menyenangkan karena apa tidak mikir. Apa yang mau saya pikirkan, orang ada di saya gitu. Jadi teknik-teknik itu saya pikir sedikit mengorbankan waktu untuk menambah semangat mereka belajar itu tidak apa-apa. Atau mereka hanya sekedar silakan yang itu cuci muka juga silakan. Atau ibaratnya kalau orang main laptop lama-lama juga kan gitu. Orang nyupir juga harus ada istirahat. Malah ditambah kan emang pelajaran kita santai-santai renyah ya kalau saya katakan ya. Saya katakan ulang balik kalau ujian negara, kita ujian negara juga enggak. Yang penting bagaimana membuat anak semangat dulu. Ya, kadang-kadang sedikit materi 5 menit tapi bisa kena tuh. Apa maksud dari tujuan kita? Misalkan terkait dengan bagaimana membuat strategi pemasaran. Misalkan membuat poster. Anak-anak udah tahu bagaimana membuat poster, silakan. 5 menit saja kita maksud, anak-anak sudah langsung bisa. Mungkin itu pelajaran kita lebih enak. Betul Pak. Iya. Dia benar-benar siswa aktif itu beneran aktif ya. Cuma saya juga jarang memberikan materi Pak. Saya sering ayo nak disampaikan singkat saja. Seringnya ayo dalam kelompok kayak proyek itu ya. Buat misalkan rencana untuk pembuatan produk. Kamu mau hanya menyampaikan pakem-pakemnya seperti ini, mereka diskusi, mereka berpikir, mereka ini jadi tidak terlalu banyak menyampaikan memang hanya di beberapa materi saja yang memang harus dijelaskan kayak kemarin tuh yang perhitungan kan mau nggak mau berarti itu harus dijelaskan gitu. Ini yang MIPA 4 belum sampai ke sana saya. Terus ya itu seringnya ya udah sharing temennya yang suruh depan cerita paling begitu. Cuman jangan sampai menyampaikan sesuatu itu inti dari pembelajaran menggunakan media pembelajaran kayak YouTube gitu. Anak silakan nonton saya gitu. Jangan, tapi kita yang menjelaskan. Nah, karena itu akan lebih dipahami oleh anak. Kalaupun ada itu silakan. Ini ibu punya video pembelajaran untuk menambah kalian lebih mudah-mudahan lebih paham gitu dari materi yang sudah disampaikan. Terus Bu yang berikutnya tentang pengembangan produk tadi ya, ibu katakan tadi. Nah, pengembangan produk yang rencana kedepannya seperti apa nih Bu? Ya kalau PKWU kan sebetulnya jelas ya. Kalau misalkan dilihat dari ranah itu ada kerajinan ya,
pengolahan, terus ada budidaya dan teknologi rekayasa ya, nah gitu. Emang sih harapannya di rekayasa nih ya. Iya. Oleh dulu apa namanya membuat robot tuh ya, SMA itu membuat robot, dan SMA Luliang dulu juga pernah itu dapat bantuan untuk robot. Cuman sayangnya ketika yang dikirim untuk pelatihan itu bukan orang-orang IT. Saya waktu itu zaman masih ngajar IT gitu. Sehingga datang ke sekolah teh yang murah gitu, tidak terini kan, padahal itu lumayan mahal. Nah gimana Bu nih tentang pengembangan produk yang sekarang Ibu ini ya, yang sekarang Ibu ajarkan, karena ranahnya yang mana Bu? Saya kerajinan, karena Kerajinan, saya ya? menangani siswa yang sama waktu kelas 10 mereka belajarnya pengolahan. Terus karena pas saya lihat di petunjuk pembelajaran PKW itu bahwa minimal anak pernah mengalami dua dimensi dalam PKWU. Jadi karena saya berpikir kelas 10 mereka sudah pengolahan, akhirnya kelas 11 kerajinan, dan kelas 12 nanti terserah apa mau misalkan ke yang minimalnya sudah terpenuhi ibaratnya Iya, dua ranah itu. Emang sama sih ke atasnya juga dua Bu ya. Betul. Makanya Pengolahan. terus terang Pak, tidak seluas waktu pengolahan, karena pengolahan makanan beragam gitu ya. Untuk kerajinan itu perlu keterampilan khusus, terutama dalam membuat kerajinan, dan temanya kan Iya. jadi karena kita masih kurikulum 2013 sebenarnya masih terbatas eksplorasinya Pak ya, karena masih ada pakemnya itu produk dari limbah. Makanya pas ke anak itu produksi sudah dibuat tapi beragam, karena saya coba menerapkan juga diferensiasi produknya Pak ya. Ada yang bikinnya dari kertas koran, ada bekas AKS, terus ada dari kresek gitu Pak bahan limbahnya, terus ada yang dari bungkus kemasan, ada juga dari stik es krim gitu. Hanya saya juga masih kurang paham nih Pak untuk kita produk PKWU, diferensiasi produknya itu apakah seluas itu tanpa batasan gitu, atau tetap ada misalkan yuk bahannya disamakan tapi produknya yang berbeda. Itu saya yang belum. Iya, kalau saya sih melihatnya lebih kepada bagaimana kita melihat atau memanfaatkan bukan pada produksi sebetulnya Bu ya. Kalau itu mah, karena kan irisannya juga ada dengan di itu ya, di pelajaran seni budaya gitu ya. Dan mereka pun hampir sama keterampilannya pun. Makanya di kurikulum Kurmer ini kan antara PKWU dan seni budaya itu sekarang pilihan ya. Anak itu mau ke seni budaya atau mau ke PKWU. Karena melihat setelah dianalisis ada hal-hal yang sama nih gitu. Terutama di kerajinan gitu, Nah sehingga lebih kepada ilmunya sebetulnya. Lebih kepada ilmunya, bagaimana entrepreneurnya, bagaimana kita memanfaatkan apalagi limbah apapun. Ketika misalkan limbah botol gitu ya, kenapa tidak kita dibuat ekobrik misalkan ya. Itu botol-botol dimasukkan sampah-sampah plastik yang tidak bisa terurai, kalau dibakar pun polusi. Terus banyak sehingga dijadikan bangku misalkan meja gitu ya di beberapa pojok sekolah atau di beberapa tempat-tempat yang strategis gitu. Ataupun misalkan banyak di kita limbah-limbah kayu Bu ya. Bagaimana limbah-limbah kayu itu dibuat menjadi boneka Dambo misalkan. Ya boneka Dambo. Walaupun anak punya keahlian, kalau misalkan anak merasa punya keahlian, kenapa juga tidak diulik pada mereka gitu. Walaupun emang tidak banyak sih Bu. Walaupun tidak banyak. Saya pernah paksa pun kita membuat rak dinding gitu ya. Mereka cara menggergajinya saja udah nggak bisa. Maku bukan kenapa aku karena jempol gitu. Sehingga akhirnya keselamatan kerjanya pun kita khawatir gitu. Jadi yang disediakan ketika anak praktek kayak gitu tuh yang disediakan itu tadi betadin gitu. Keselamatan. Tapi emang itu juga harus menjadi perhatian buat kita. Artinya dasar-dasar seperti itu harus kita pupuk ke anak. Makanya sih lelaki tidak bisa maku-maku aja. Masa sih laki-laki tidak bisa hanya gergaji doang misalkan di rumah buat jemuran misalkan, karena notabene-nya masyarakat kita atau murid-murid di kita itu kan masih berasal dari banyak perkampungan ya gitu. Nah, sehingga teka hati misalkan anak kampung Cisaranten misalkan tidak bisa ngegergaji misalkan atau nggak bisa mengaku gitu ya. Nanti itu pun perlu dipupuk karena emang mungkin mereka di rumahnya juga tidak pernah diajarkan atau yang instan-instan saja gitu diberikan. Itu Bu barangkali, kecuali pengolahan ya. Pengolahan mah saatnya jam ketiga dimulai.
It's time to begin the third lesson. Ya, kecuali pengolahan barangkali Bu ya. Kalau pengolahan kan mereka itu betul-betul udah kebutuhan ya. Senang mereka. Senang gitu. Atau kelas Itu 10 senang. luar biasa Pak 10. saya. Suruhnya itu ada yang hewani ya. Saya pikir kan yang hewani yang ini aja nggak mau. Ada yang bikin bakso cumi. Iya. Lu mau? Saya di rumah bikin bakso lele Bu. Luar biasa kata saya. Ya udah, tapi karena kita kan di sekolah terbatas satu waktu ya. Betul. Karena pelajaran. Yang kedua kan Ya, belum ada peraturan juga, iya, betul. Jadi Ya. akhirnya menyesuaikan yang minimal sudah pernah dipelajarkan gitu ya, ada pengalaman. Betul, jadi keterampilan pengolahan. Soalnya beberapa alumni juga banyak Bu yang mereka sekarang melanjutkan. Ini sebelah juga siap Aksa namanya, bikin racang itu gara-gara itu dulunya. Bahkan dulu waktu kepala sekolah Punten Pak Agus Rusdian almarhum, saya dipanggil ke ruangannya, Pak Ijung, saya tantang Pak Ijung anak-anak untuk mengembangkan uang yang mereka patungannya menjadi lebih banyak. Aduh, saya Pak siap, ngerti, nanti saya terjemah. Oh ternyata akhirnya saya buat pendidikan berwirausaha. Bagaimana anak belajar usaha di mana aja, mau di sekolah nggak apa-apa, namanya juga pendidikan. Kita lihat aja reaksinya. Udah aja kan akhirnya saya memutuskan ke anak-anak waktu itu awal 2000 berapa ya, anak dibuat kelompok, satu kelompok itu 7 orang. Saya batasi, kalian silahkan urunan uang 10.000 maksimal 15.000 untuk membuat usaha bebas. Ya, selain materi yang lain, setiap hari, setiap sepekan sekali itu pertemuan dengan anak, materinya disampaikan, juga merefleksi kegiatan mereka. Ada aja Pak, alhamdulillah minggu ini kita dapat untung misalkan, uang kita sekarang udah 180.000 Pak gitu. Pak bangkrut gitu. Artinya ketika mereka menemukan itu, coba kira-kira untuk mengembangkan usahamu gimana? Yang misalkan bangkrut, coba untuk membangkitkan. Kan di sana ada ya peluang dan tantangan, terus ada bagaimana meningkatkan usaha yang strategis itu, terus membangun usaha yang gagal gitu ya. Nah sehingga mereka menyampaikan masalahnya ada di mereka, terus juga solusinya juga mereka. Coba kira-kira gimana? Ya udah Pak, kita urunan lagi wah gitu. Coba teman-temannya keberatan enggak? Alhamdulillah Bu, 2 kelas itu anak ada yang berangkat ke Jogja, itu dari satu ke Jogja, satu ke Bandung. Karena apa? Ternyata anak-anak punya strategi khusus tuh di kelas. Pokoknya kelompok kita, hayu kita cari uang sebanyak-banyaknya. Itu berapapun dapatnya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5 waktu itu ya. Yang jelas nanti uangnya kita satukan. Mereka punya uang 16 juta. Waktu itu ke Jogja anak cuma bayar 150.000 urunannya. Untuk ke Jogja itu dari, tapi kesininya punten kepala sekolah berikutnya dilarang, nggak boleh anak nggak boleh dagang. Ya udahlah, program itu nggak jalan. Tapi sekarang saya lihat anak sudah banyak ya, anak tidak usah seperti itu, tekan pun di setiap kelas banyak anaknya bawa itu. Nah artinya tujuan pembelajarannya tadi yang hendak dicapai oleh anak itu ya, mendapatkan minimal anak mengetahui ya dari pengembangan produk baik kerajinan maupun pengolahan. Adapun yang dua kita belum sempat barangkali ya, yang apalagi rekayasa ya. Budidaya, karena kalau teknologi rekayasa saya basic ininya memang tidak bisa. Nah Ibu mah rekayasanya ke budidaya ya. Kayak saya Kalau saya rekayasanya ke elektronik Bu, dan itu sudah pernah. Saya budidaya juga kan kurang ini sih, Kurang ya dari dulunya nggak ada, jadi makanya dipilih itu yang kelas 10 pengolahan bisa di rumahnya, ibaratnya dalam tugas kelompok di bawah produknya divideokan aja. Tapi luar biasa sih Pak, anak-anak dari tugas itu saya jadi tahu bahwa mereka tuh ternyata kemampuan berteknologi dari kelas 10 mereka sudah bikin itu Pak, apa namanya, video itu kayak tutorial aja gitu lah karena bahannya. Jadi malah saya arahin harus ada ini, ada ini. Ternyata ada beberapa anak, walaupun tidak semua, yang hasil videonya luar biasa Pak. Ya. Jadi tahu potensi anak dari penugasan yang kita berikan. Sama suruh bikin kemasan, yang pengolahan itu sebenarnya lebih bisa ini Pak. Jadi mereka tuh udah bisa bikin desain kemasan ciki sendiri. Iya. Mereka nemu nyari sendiri aplikasinya apa. Aplikasinya. Ada yang ini kok kamu bisa bagus gini. Di print gitu ya. Di print bener bentuk kayak ini. Konten. Bu bisa nggak ya kita cetak dalam plastik? Wah itu mah harus mahal biayanya. Nah udah di kertas
tas aja yang penting tergambar, kan ada tentang kemasan itu harus mengandung apa saja, mereka ada di situ, termasuk logo halal tujuannya apa, ngurusnya bagaimana, BPOM seperti apa, itu mereka udah paham waktu kelas 10 tuh. Terus ada juga yang nanya ke kakaknya, kakak saya mau kan kuliah Bu di Tuhan, berarti bisa. Jadi Bu pas mereka bikin itu ada yang bener, saya mah takjub ya pas lihat produk mereka tuh yang bikin desain kemasan waktu kelas 10. Saya aja sebagai gurunya belum tahu ada aplikasi-aplikasi begitu, tapi mereka bisa menemukan dengan penugasan yang diberikan. Jadi semakin kesini semakin yakin bahwa luar biasa anak-anak Semanel itu effort belajarnya luar biasa. Iya. Intinya jadi kita pun tadi Semanel itu jangan membatasi tugas anak. Iya. Anak mau serendah-rendahnya, sok silakan. Luar biasa pun saya ini kan saya di kelas 12. Ini Bu yang membuat bagaimana siswa SMA Negeri 1 Luliang itu berdasarkan harusnya kan anak ke SMA itu kuliah Bu ya. Iya, betul. Kuliah, kalian kalau misalkan masuk SMA nggak mau kuliah, udah aja pindah ke SMK. Pelita, Pertiwi saya bilang gitu ya. Kuliah gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa tidak seluruh anak SMA Luliang itu lulusannya kuliah. Walaupun misalkan 80 sampai 90% kita di sini kuliah ya. Yang ujungnya ada di swasta dan sebagainya. Nah, bagaimana yang 10 sampai 15% ini kita ini kan? Maka pilihannya kita arahkan tidak pilihan yang kedua. Artinya pilihan kedua itu jangan mereka menjadi pegawai. Karena apa? Mereka kerja pun nggak jauh di Indomaret kerjanya. Alfamaret gitu Bu ya, yang ya gitulah. Tapi bagaimana kita arahkan anak itu menjadi pengusaha. Nah makanya di kelas 12 ini itu lebih kepada konsep bagaimana mereka membuka usaha. Bagaimana mereka menganalisis diri pribadi, saya itu punya kelebihan apa sih sebetulnya. Terus kekurangan saya apa gitu. Terus peluang yang ada di sekitar saya itu apa gitu. Terus kira-kira tantangannya apa. Nah itu yang pertama. Yang berikutnya saya sekarang menganalisis SWOT anak. Judulnya jika saya menjadi pengusaha maka saya ingin usaha apa. Jadi sekarang mereka disuruh oleh saya menentukan satu usaha, mimpi kamu punya usaha yang ingin kamu bangun suatu saat. Nah makanya kita buat grand design bagaimana anak membuat itu, kita tuntun bagaimana membuat dasar pemikiran sehingga modal ketika kita akan mendirikan usaha, modal uang itu adalah nomor terakhir. Tapi modal yang pertama adalah konsep bagaimana membangun usaha. Karena apa? Banyak orang yang punya uang tapi bingung ya. Tapi orang yang tidak punya uang kok bisa gitu ya. Yang paling penting adalah konsep. Makanya anak saya suruh membuat konsep usaha sendiri. Itu nanti menganalisis, nanti anak-anak seperti proposal dibuatnya bebas dalam bentuk apapun. Itu contohnya udah banyak loh. Ada yang menggunakan kertas spiral, ada yang membuat kayak kalau kita makan di restoran mewah Bu gitunya. Karena apa? Tampilan pertama saja orang sudah menarik itu nanti para investor. Ya kalau ke bank itu mau pilihan terakhir saya bilang ya. Kalau kalian sudah tabungan tidak punya, orang tua tidak punya, kakak kalian belum punya uang, misalkan teman juga belum ada yang sukses atau ke yang lain, investor juga nggak mau, baru ke bank. Itu artinya bahwa dibekali bahwa kenapa beratnya pelajaran PKW itu bukan hanya sekedar kita buat tadi pengolahan jago gitu ya, tapi bagaimana merubah mindset anak yang tadinya selalu cita-citanya jadi pegawai. Ya makanya saya selalu disampaikan kepada anak bagaimana nih kondisi negara Indonesia. Kenapa sih negara Indonesia predikatnya sampai sekarang negara sedang berkembang, tidak naik-naik jadi negara berkembang gitu. Karena itu lebih banyak anak menjadi pegawainya, tidak bisa menghidupi diri sendiri gitu. Nah maka konsep itu yang dirubah oleh kita karena seiring dengan pelajaran kewirausahaan itu naik Bu, yang tadinya 0,18% ya tingkat perekonomian Indonesia jadi 0,25%. Dari 2005 sampai 2008 adanya PKWU di SMA. Gitu. Karena apa? Pengangguran tertinggi itu asalnya dari SMA. Dan kedua lebih parah SMK, Bu. Karena apa? Sekarang banyak SMK yang layak untuk walayah ya gitu. Artinya tidak bermutu dan kurang berdaya gitu. Hanya karena ada uang bos dirikan sekolah gitu. Tetapi tidak diperhatikan lulusannya gitu, kerjasama dengan pegawai. Nah makanya itu barangkali ya kenapa pengembangan produk ini itu tidak hanya berpatokan pada kita membuat produknya, tapi bagaimana lebih pada memanajemennya. Karena diharapkannya ketika mereka usaha jadi bosnya juga gitu. Awalnya mereka itu, tapi mereka nantinya jadi bosnya.
Nah itu punya saya catat Iya. tadi ada 4 ya Iya. aktivitas pengembangan nanti ke depan untuk tidak hanya Bunia juga saya barangkali ya nanti kita bisa berkolaborasi lagi terkait dengan tadi pembelajaran diferensiasi tentang konten gitu ya, juga mungkin produk nanti ya ke depannya lebih pada, kalau produk sih itu mah tergantung mereka ya kemampuan mereka. Terus yang kedua tentang pengembangan mengelompokkan berdasarkan tidak hanya tunjuk tangan sekeinginan kita, tapi ada dasarnya. Jadi ketika ditanya ini kok kayak kemarin tuh, ini ada 8 orang, 7 orang laki-laki, 1 orang, Pak kok saya sih sendiri? Ditan kamu? Oh iya di Pak katanya. Jadi anak menerima karena itu berdasarkan gaya belajar mereka, tapi ternyata pas mereka diskusi juga nyambung gitu ya. Yang ketiga itu adalah pengembangannya tadi kompetensi sosial emosional. Terus yang keempat pengembangan produk kerajinan pengolahan. Ada lagi nggak Bu barangkali? Atau lebih kepada ini kan lebih kepada ini ya, pada siswa ya. Iya. Sekarang yang lebih kepada secara luas nih Bu, sekolah aja misalkan. Kira-kira apa Bu? Sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Iwa bahwa tidak 100% lulusan kita kan melanjutkan. Ya. Jadi ke anak-anak saya sampaikan begini. Nah, belajar entrepreneur itu bukan berarti kamu harus buka usaha. Kamu kuliah pun bisa sambil berentrepreneur gitu ya. Saya suka ngasih contoh-contoh real gitu ya Pak ya. Orang-orang sukses yang sambil kuliah dia sambil dagang gitu ya. Terus apalagi sekarang kayak misalkan orang itu bisa aja dia nggak bikin produk tapi dia bisa punya dapat duit. Kenapa? Karena mereka pandai menjual. Jadi kemampuan marketing anak disampaikan. Jadi memang betul kata Pak Ijung tadi mindset anak. Harapan saya sih Pak, sebenarnya waktu saya ngajar kelas 10 tuh anak kan luar biasa produk-produknya ya. Saya nggak terpikirkan anak bikin dessert dari ubi. Ubi ungu mereka olah kemudian jadi dessert Bu, yang ada atasnya Oreo ya, coklat, kemudian ada kayak pudingnya, makanan kekinian ya. Makanan kekinian saya sampai Masya Allah luar biasa. Udah gitu tempatnya juga niat banget ya, mereka pakai apa sih box yang plastik yang tebal gitu ya. Benar-benar seperti makanan mewah. Pas saya cicipi ternyata itu dalamnya ubi. Saya kasih nilainya tinggi banget, paling tinggi 98, hampir 100. Padahal biasa, ubi ya. gak kepikiran banget. Ada lagi yang bikin es krim juga, es krim dari ubi. Saya terpikir gini, ini sayang banget ketika ini tidak diapresiasi. Padahal awalnya saya mau kerja sama anak, kalau misalkan kamu bikin lagi kita jual di koperasi gimana? Ya Bu mau, semangat tuh tadinya si Danisa ya, cuman kesini ya. Karena kan kesibukan belajar Bu, kalau anak itu kesibukan belajar, akhirnya saya menyadari keterbatasan waktu dan khawatir mengganggu konsentrasi belajar anak. Jadi enaknya sih memang ada pengelompokan, misalkan anak dipetakan dari sekarang siapa yang memang tidak bisa melanjutkan kuliah karena kan misalkan satu keterbatasan biaya kan kita nggak bisa paksa. Mereka punya motivasi, kalau orang tuanya tidak siap membiayai kan juga tidak bisa kita paksakan. Jadi ada bikin satu komunitas akhirnya Pak ya, orang anak-anak yang memang tidak bisa melanjutkan kuliah, yang dipastikan tidak kuliah. Iya, yang dipastikan tidak kuliah, kita bikin kelompok entrepreneur dari mereka, kita kasih pelatihan kerjasama dengan kan ada SMK dari satu yang tuh ya, yang mereka lebih concern begitu gitu. Jadi sebenarnya anak-anak kita tuh potensinya banyak banget, kreativitasnya luar biasa, tinggal ada waktu dan ada wadahnya. Ada waktu, ada wadah, sama kita memberikan pendampingan sebenarnya seperti apa. Jadi harapannya kalau di SMK memang adanya sekolah pencetak wirausaha. Kalau di SMK memang entrepreneur itu digalakkan banget karena memang tujuannya ke sana. Bukan kuliah malah. Iya, makanya ketika di SMK, saya kan awalnya SMK Bu. SMK itu kan produk menghasilkan uang gitu ya, cara berpikirnya. Tapi SMA negeri itu prioritasnya kan ke melanjutkan. Jadi seolah-olah kayak entrepreneur itu dikesampingkan, padahal sebenarnya orang kuliah bisa sambil bisnis gitu. Justru banyak pebisnis sukses itu mereka mengawali karirnya itu setelah lulus SMA. Saya bilang begitu, jarang yang udah lulus kuliah baru bisnis, itu jarang yang bisa secepat itu tuh berhasilnya gitu. Jadi sekarang juga udah kelihatan sih Pak ininya, kayaknya anak kan udah mulai tuh mereka terima pre-order pesan makanan apa
ketika butuh uang untuk kegiatan mereka tuh nyarinya dengan berjualan gitu, produk dijualin gitu, sudah mulai kelihatan gitu ya geliat kegiatan entrepreneurnya, walaupun tadi seperti tidak sinkron dengan tujuan utama sekolah ini. Sebenarnya lebih kepada mindset aja sih Pak. Ya, Kita mindset mengajarkan ya. entrepreneur bukan berarti mengurangi hasrat mereka untuk Iya. kuliah, bukan sama Betul. sekali. Justru banyak ketika misalkan saya pengen nanya nih, ada satu anak si Stanley, dia mah Ya. memang nggak berniat mau kuliah. Kenapa emang Stanley nggak mau kuliah? Karena Bu, saya mah suruhnya udah kamu mah ngurusin toko. rata-rata Cina mah Bapak gitu aja. Bu. Iya, Cina dia Iya. punya toko. Iya, Jadi, betul. Bu, saya mah nggak usah kuliah Bu. Oke, Stanley mah kuliah buat apa? Buat kerja Bu. Oh, tidak. Pendidikan itu untuk mengubah mindset dan memperluas jaringan. Oh. Kalau kamu punya bisnis, jaringan kamu lebih luas, misalnya karena kamu kuliah, kenalan lebih banyak, itu bisnis kamu bisa berkembang lebih besar gitu dibanding kita hanya berkecimpung di pergaulan yang itu saja. Saya sampai menyampaikan begini, oh gitu ya Bu, tapi saya suruhnya udah nggak usah kuliah, udah kamu terusin usaha bapak aja, katanya begitu, ada yang begitu kan. Oh, rata-rata kalau Berarti di itu sini gitu. orang-orang yang begitu yang memang disiapkan oleh orang tuanya untuk meneruskan usaha, berarti kan itu yang harus dibekali ini ya, Iya, iya. entrepreneurnya gitu. Iya. Menurut saya sih perlu ada komunitas Betul ya. Memang inkubasi sementara saya ini bahkan sudah mendata semua suka iseng gitu ya anak-anak. Kemarin itu menganalisis SWOT berawal dari coba sampaikan cita-cita mau apa. Bahkan sampai ada anak yang sampai kelas 12. masih bingung. Aduh, Pak sama cita-citanya apa ya? Nggak tahu. Kamu nggak punya cita-cita hidup dengan mati aja deh gitu. Karena cuma nyepit-nyepitin dunia doang kan bilang gitu ya. Betul. Artinya kan hidup ini goalnya Iya. ada itu. Terus ada cita-citanya yang membahagiakan orang tua. Dengan apa? Iya. Pokoknya bahagia orang tua aja gitu. Kalau kamu nggak kerja ada di rumah aja gitu. Apa orang tua akan bahagia? Ditambah kamu misalkan tingkat ibadahnya juga kurang baik misalkan, kalau orang tua akan seperti itu. Saya pikir emang Iya. betul Bu, walaupun ini jadi tugas akhirnya jadi tugas berat kita. Makanya saya ke anak tugas bapak cuma satu. Pelajaran PKW itu kalau mau dibuat santai bisa sangat santai. Ya udah kamu buat produk limbah, silahkan mau buat limbahnya limbah apa. Dari limbah jadi apa gitu. Masakan kita buat masakan 1200 masakan 1200 resep masakan di Soekarno, kamu pilih salah satu, kamu buat, silakan semua kembangkan kayak gitu. Tapi kalau mau dibuat rumit, mau dibuat serius, hayu. Tujuannya satu, bagaimana merubah mindset kalian yang tadinya selalu bercita-cita jadi pegawai, saya bilang. Itu jadi pengusaha karena apa? Negara Indonesia nggak bakal maju terus. Iya. Di situ ya, terus sedang berkembang karena apa? Negara lebih susah membiayai kita sekarang bayar pegawai. Bapak aja tidak terlalu bangga-bangga amat jadi guru karena aku mau di negara, makanya bapak usaha, saya bilang seperti itu. Iya. Artinya motivasinya harus ke situ. Jadi ketika kita pun kemarin saya waktu ibu udah ini belum ya klasika? Udah ya? Sama pada dan ditanya nggak? Kamu guru apa? PKW punya usaha nggak? Pindah jangan guru jadi guru PKW. Oh enggak ditanya. Ada seperti itu. Iya. Bapak jadi guru apa? PKW. Punya usaha apa? Punya usaha apa? Usaha ikan. Bagus. Ini yang benar. Apa? Walaupun basicnya bukan dari basic apa namanya guru kewirausahaan, tapi punya usaha itu akan lebih gampang menyampaikan ke anak. Real. Gimana ceritanya? Iya, Bapak real. bercerita. Anak kalian harus sejahtera, gitu. Ayo guru nak ke sekolah naik angkot misalkan. Iya. Iya. Itu di imah tuh nongkrong motor-motor aja. Punya mobil bangga mobil. Jadi mobil itu jangan dianggap kemewahan, tapi Iya. itu sebagai untuk memotivasi anak untuk bisa seperti jadi. Iya. Artinya menyampaikan ke anak pun seperti itu Bu ya. Tugas Bapak jadi berat ayo merubah mindset maneh tak. Lu tadinya hanya jadi pegawai BUMN, pegawai di bank, hanya jadi polisi doang. Tapi kalau kalian emang betul-betul pengen jadi polisi, betul nggak apa-apa. Kalian kalian boleh cita-citanya cita-cita pegawai, tapi jiwanya jiwa entrepreneurship. Gitu. Artinya ketika kalian jadi nanti abdi negara, kalian punya untuk apa? Untuk membantu orang yang belum punya pekerjaan, untuk kalian bebaskan dari penganggurannya menjadi yang sudah punya pekerjaan karena kalian. Itu kalau di antara satu kalian punya karyawan 2 aja, kita coba bayangkan sekelas ini aja udah berapa kalian berubah. Artinya lebih ke situ Bu, kalau itu. Iya. Makanya kalau orang anggap Kalau udah diskusi kalau begini ya. kalau orang anggap santai ya udah kita bawa santai aja. Iya. Tapi kalau udah menahan guru PKW mendikitir, baru di situ kita bicara. Hayo, tugasnya lebih berat mana?
Matematika kamana juntungan bisa lebih cepat tidak dirasakan. Tapi kalau kita PKW bisa cepat dirasakan ketika anak sudah muncul jiwa wirausahanya, kita bekali dengan satu konsep membuka usaha. Iya. Lulus dari SMA, mana jadi pengusaha. Tadi mana di mana kayaknya? Kuliah kayaknya, lidah kayaknya suksesnya. Gitu ya. Karena kan kata Bob Sadino, usaha apa yang paling bagus? Usaha yang dijalankan, bukan yang ditanyakan. Iya. Ya mau ditanyakan, misalnya cocok tahun ya usaha ditanya-tanyain aja gitu. Usaha apa yang paling bagus? Usaha yang dimulai hari ini. Iya. Ya karena kan katanya hari ini kita memulai usaha, maka hari ini kita menjadi bos ya. Iya. Yang bisa jadi bos hanya pengusaha. Bahkan ada beberapa orang kenapa tidak mau jadi pegawai? Alasannya cuma satu. Sian korupsi. Sian korupsi bu. Mohon. Nah, bu pengusaha mau korupsi. Iya. Usaha Punya sendiri. usaha gede. Nah, Iya. korupsi misalkan, korupsi ya apa majikan. Usaha seorang kan Usaha sekali sendiri. paling kita dibuka. Iya, usaha Mau sendiri. gaji sendiri paling. Tanggung Usaha jawab sendiri. Iya. Tapi kalau jadi pegawai gajinya cuma segitu-gitunya aja gitu. Makanya Bapak pastikan sebetulnya enggak ada yang namanya pegawai itu yang kaya. Yang pegawai yang kaya itu pertama dia punya usaha, yang kedua pegawai yang mungkin korupsi. Iya. Gitu. Maksudnya. Hmm. Nah, terima kasih ya Pak. Pas Ya. lebih malah enak jadinya nanti diedit aja. Ya. Gitu. Ya. Ya. Baik, terakhir mungkin barangkali ya Bu Nia, ini nih ada nih satu pengembangan terkait dengan, saya juga berharap sih ada galeri hasil karya murid gitu ya. Pertama galeri hasil karya kerajinan, Iya. ya. Itu tidak hanya itu juga dengan keterampilan gitu. Juga atau galeri usaha anak. Jadi ketika anak punya usaha, simpan aja di situ. Anak simpan usaha Harapannya itu juga gitu. Saya kemarin Bu, anak-anak bagus-bagus ya ada yang Ada sekarang. saya kembalikan ke anak-anak kan Iya, hanya untuk penelitian akhirnya Bu. karena nggak ada penyimpanan Bu. Saya Nah ini kalau dalam grup gerak itu betul-betul itu harus dijadikan produk. iya. Jadi itu produknya Cuman sebatas ada udah selesai dokumentasi, gitu. dinilai dan Oh, dokumentasi saya kembalikan karena tadinya beberapa disimpan untuk Oh. waktunya ada pameran. Cuman kita nggak ada penyimpanan khusus. Jadi Sama sekali nggak ada. gabung-gabung sama yang lain ada sih berapa ya? Kemarin saya suruh diambil lagi karena mereka suruh bikin iklan gitu, mempromosikan. Jadi lebih kepada ketika mereka sudah berhasil, silahkan mereka kalian kembangkan, akhirnya usaha sendiri. Iya, iya. Gitu. Kalau itu kan udah langsung ya mereka rasakan. Ya walaupun cuma baru beberapa orang lah. Iya. Gitu. Padahal bagus-bagus Bu hasilnya. Iya. Dari kain perca mereka bikin Terus nggak ada yang asal Bu ya? Ini jelas. kayak perca ya, bikin apa itu? itu. Jadi kan saya karena dibebaskan itu tergantung keterampilan yang dimiliki anak. Nah yang bisa jahit pakai tangan, Oh. dia kaca, kemudian dibungkus pakai kain perca yang agak melar gitu. Hiasannya pakai bunga-bunga dari kain Oh, perca. pakai Iya. itu figura ya. Iya, figuranya Ya, dari kain. saya pernah dapat proyek Bu. Mhm. Gara-gara anak buat kain perca bikin emoticon deh Bu. Heeh. Oh, gitu Iya, ya. dipotong iya ya, bulat dua, dijahit, Hmm. terus dimasukin dakron, itu ngembul gitu ya. Setelah itu dikasih yang mata yang senyum Iya. kayak gitu. Iya, Itu yang ngehajat Bu. Oh. Cuman udah mau beres, Cendera mata. cendera mata buat hajatan gitu. Keburu udah beres pembelajarannya di akhir mau tes teh ya. Jadi nggak saya terima itu. Maksudnya bisa dengan anak udah bagus-bagus itu. Iya. Kita memang kembali ke keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu sih, Di sini makanya tuh itu tadi ada kata banget saya. belajarnya. Di sekolah mah hanya itu tadi keterampilan belajar mengembangkan ilmu. Oh ternyata lu kieu doang bisa dapat proyek gitu kalau di Ya baik Bu Nia, aduh luar biasa nih diskusi kita pasca observasi, ternyata pengembangannya Serius, banyak yes. kemana-mana. Apalagi sekali lagi ini pelajaran Bu Nia gitu ya, pelajaran saya ini adalah yang betul-betul bakal dirasakan langsung gitu ya, baik oleh anak maupun orang-orang di sekitarnya gitu ya. Ketika misalkan anak berhasil membuat home industry, maka dia akan menyerap banyak tenaga untuk ikut di dalam. Baik, itu saja Bu Nia. Ya, pasca kita Bu Us juga terima kasih Bu sudah mendampingi kita. Iya. Mudah-mudahan Sekalian sukses bersama. pengetahuannya. Ibu juga sehat selalu. Kita akhiri saja Bu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini